Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Media Nusantara. Dalam channel ini, kami akan membagikan berita-berita terupdate, terpercaya, terbaru untuk Anda semua. Semoga apa-apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menghibur Anda semua. Terima kasih, salam NKRI. Akibat kasus tewasnya Brigadir J, Bribka RR terpukul orang tua di kampung jadi sasaran. Tribun-Medan.com Bribka Riki Rizal Wibowo, Bribka RR, ikut terseret dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Riki Rizal pun kini tengah menjalani proses persidangan. Diketahui juga, Bribka RR adalah terdakwa yang berani tolak perintah Verdi Sambo untuk tembak Brigadir J. Sementara itu, orang tua terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, Bribka Riki Rizal Wibowo, Bribka RR, disebut sempat mengalami perundungan ketika anak mereka ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus itu. Hal itu disampaikan kuasa hukum Riki Rizal, Erman Umar. Menurut dia, Riki sempat menangis dan terpukul saat pertama kali ditemui saat masih dalam tahanan penyidik tim khusus, Tim Sus, Polri. Salah satu hal yang membuat Riki sedih, kata Erman, adalah perundungan yang dialami orang tuanya yang tinggal di Desa Kuntili, Kecamatan Sumpio, Kabupaten Banyumas. Di kampung dia, sampai di rumah ibunya dibuat keluarga pembunuh. Itu mereka sangat terpukul, kata Erman dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, seperti dikutip pada Senin, 14 November 2022. Erman mengatakan, saat itu keluarga Riki Rizal sama sekali tidak menerima surat pemberitahuan penetapannya sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selain itu, kata Erman, keluarga Riki juga tidak mendapatkan surat pemberitahuan penahanan sebagai tersangka dalam perkara itu. Mulanya, kata Erman, Riki masih berkeras mengikuti skenario baku tembak yang dibuat Verdi Sambo saat proses penyidikan. Skenario yang dimaksud adalah soal baku tembak antara dua ajudan Verdi Sambo, yaitu Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Barada E, dan Yosua. Dalam skenario itu juga disebutkan Yosua dituduh melecehkan istri Sambo, Putri Chandrawati, di rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022. Menurut Erman, sikap Riki mulai berubah saat dia diminta keluarga untuk menjadi kuasa hukum anaknya. Erman menceritakan, sikap Riki mulai melunak dan berterus terang tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi pada saat itu setelah ditemui istri dan kakaknya. Setelah keluarganya masuk, setelah berubah lawyer, baru mulai terbuka, kata Erman. Erman mengatakan, dia juga bertanya kepada Riki apakah benar-benar melihat Verdi Sambo sama sekali tidak menembak Brigadir J. Menurut Erman, Riki mengaku sempat tidak melihat langsung ketika penembakan terhadap Yosua. Saya ada tempat melipir. Terlepas percaya atau tidak, pengadilan percaya atau tidak, masyarakat percaya atau tidak, itu yang dia bilang, kata Erman. Terkait peluang kliennya mengubah keterangan terkait peristiwa pembunuhan terhadap Yosua, Erman memilih menanti keterangan kliennya saat bersaksi dalam sidang terdakwa lainnya yakni Eliezer, Kuat Maruf, Verdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Kita lihat saja nanti, Tuhan yang tahu sama dia, tapi saat ini dia merasakan seperti itu, ujar Erman. Riki disebut sudah menjadi ajudan Sambo sejak atasannya bertugas sebagai Kapolres Brebes pada 2013 sampai 2015. Riki kemudian diminta untuk mengurus keperluan rumah tangga di rumah pribadi Sambo dan Putri di Magelang, Jawa Tengah, sambil menjaga anak-anak atasannya yang sedang sekolah di itu. Dalam kasus itu, Riki bersama-sama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan Kuat Maruf, asisten rumah tangga, didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut surat dakwaan, Riki mengetahui rencana Sambo untuk menghabisi Yosua yang dituduh melecehkan istrinya. Riki disebut sempat mengamankan senjata Yosua saat tengah berada di rumah pribadi Sambo di Magelang, Jawa Tengah, karena terlibat pertengkaran dengan Kuat. Sambo sempat meminta Riki menembak Yosua saat di Jakarta pada 8 Juli 2022, setelah mengantar Putri kembali dari Magelang. Akan tetapi, menurut dakwaan, Riki menyatakan tidak sanggup menembak Yosua karena tidak siap mental. Sambo kemudian meminta Riki untuk membantu jika Yosua melawan saat akan dihabisi. Setelah itu, Sambo meminta Riki memanggil Richard Eliezer. Pada saat itu Riki disebut tidak berupaya mencegah Eliezer untuk menolak permintaan Sambo untuk menghabisi Yosua. Saat dipanggil Sambo, Eliezer menyatakan sanggup menembak Yosua.
Ricky dan Eliezer juga ikut ke tempat kejadian perkara di rumah dinas Sambo yang beralamat di Kompleks Polri nomor 46 Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam dakwaan disebutkan, Ricky disebut mempunyai kesempatan untuk memperingatkan Yosua sebelum dihabisi Sambo, tetapi tidak digunakan. Alhasil, Yosua tewas akibat ditembak Eliezer dan Sambo di rumah dinas itu. Richard Eliezer, Sambo, Putri, Ricky dan Kuat didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Sidang mereka ditunda pada pekan ini dengan alasan bertepatan dengan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 dan evaluasi oleh pengadilan serta kejaksaan. Tribun-Medan.com